Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lisa Indrayani, NIM 421315104 dari kelas Pendidikan IPA 2021B. Di sini saya akan membahas materi teks akademik dan non-akademik. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai nilai ujian tengah semester. Saya akan membahas teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, kita masuk ke teks akademik atau teks ilmiah. Adapun pengertian dari teks akademik atau teks ilmiah ini adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya yaitu pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik ini merupakan teks yang penulisannya tidak berupa fakta umum, melainkan berupa fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya yaitu dongeng, novel, legenda, cerpen, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama yaitu bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Bahasa yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga yaitu tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat yaitu bersifat objektif dan isinya memberitahu berbagai informasi. Kemudian selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri dari teks non-akademik. Yang pertama yaitu bersifat mengajak. Penulis bisa mengajak para pembacanya masuk dalam imajinasinya. Kemudian yang kedua yaitu ciri-cirinya tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, teks non-akademik bersifat subjektif. Kemudian yang keempat, penyajian teks non-akademik ini diiringi dengan sejarah. Yang kelima, bersifat imajinatif. Yang keenam, tidak adanya bantuan berupa bukti dalam teks non-akademik. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, struktur teks akademik atau ilmiah. Yang pertama yaitu judul, yang kedua abstrak, yang ketiga lembar persetujuan, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam bab 1 pembahasan, kemudian yang ketujuh yaitu bab kesimpulan, bab 4 kesimpulan, kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Adapun struktur dari teks non-akademik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi berisi kalimat pengantar. Kemudian yang kedua yaitu isi atau peristiwa. Dalam hal ini, isi atau peristiwa ini mengenai urutan kejadian suatu peristiwa, di mana suatu kejadian peristiwa ini diliputi dengan 5W tambah 1H, yaitu what, where, who, why, when, dan how. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini merupakan akhir cerita yang dibuat penulis untuk mengakhiri sebuah cerita. Adapun jenis-jenis dari teks akademik. Yang pertama yaitu teks akademik genre makro. Genre makro ini merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis dari teks genre makro ini, yang pertama buku, ulasan buku, yang kedua proposal penelitian, yang ketiga yaitu artikel ilmiah, kemudian yang keempat yaitu ada laporan, berupa laporan penelitian dan laporan praktikum. Selanjutnya, jenis selanjutnya genre mikro. Genre mikro merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh genre makro. Yang pertama yaitu terdapat contoh teks deskripsi, di mana teks deskripsi ini merupakan teks yang memuat tulisan tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan dan perasaan. Kemudian yang kedua ada laporan. Kemudian yang ketiga yaitu eksplanasi dan eksposisi. Adapun pengertian dari teks eksplanasi ini yaitu teks yang berupa penjelasan yang dikembangkan memiliki kandungan berupa memuat bagaimana dan mengapa hal itu atau peristiwa itu terjadi.
Kemudian yaitu eksposisi. Adapun pengertian dari teks eksposisi ini yang merupakan teks yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah teks yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Adapun yang dimaksud dengan prosedur ini yaitu berupa teks yang berisi cara atau langkah-langkah. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan teks akademik dan non-akademik. Adapun perbedaan teks akademik dan non-akademik ini, yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimatnya. Sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimatnya. Kemudian yang kedua, teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik cenderung padat kata akan kata-kata struktural. Kemudian yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Kemudian yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika karena tidak banyak mengandung ungkapan. Kemudian yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik yaitu cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Kemudian yang ketujuh yaitu bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik dia sifatnya lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Kemudian yang ke-8, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengajuan espora, sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengajuan espora sebagai ciri penting. Kemudian ciri yang ke-9 yaitu teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Kemudian yang ke-10, teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif-indikatif. Sedangkan teks non-akademik yaitu bersifat dialogis dan untuk itu menggunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Selanjutnya 11 yaitu memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa. Yang ke-12 yaitu teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Kemudian yang ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering menggunakan kalimat gramatikal. Kemudian ciri perbedaan selanjutnya yang ke-14 yaitu teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan yang berlatar belakang fiktif. Sedangkan teks non-akademik yaitu mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual dan fiksional. Kemudian selanjutnya yaitu teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Seperti yang kita lihat yaitu nominalisasi menyemprot menjadi penyemprotan, mengendalikan menjadi pengendalian, menganalisis menjadi analisis, menyumbang menjadi sumbangan. Selanjutnya dapat kita lihat dalam kedua teks berikut. Yang pertama, pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara-cara orang bercakap-cakap. Nah, kata normalisasinya yaitu
menjadi tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa definisi situasi sosial secara khusus. Kita dapat lihat perbedaan kata normalisasinya. Menganalisis menjadi analisis, bertujuan menjadi tujuan, berkomunikasi menjadi komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya paparkan yaitu teks akademik atau teks ilmiah merupakan tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dengan sistematika penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan teks non-akademik ini yaitu teks yang penulisannya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa data pribadi.